wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan tentang filsafat pendidikan. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Fatulaila Fitria dengan nomor NPM 201446000004, dan yang kedua ada Wianda Widyaningrum dengan nomor NPM 201446000018, dan saya sendiri Ranita Afiani dengan nomor NPM 201446000030. Yang pertama, kita akan membahas sejarah filsafat itu sendiri. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu sejarah filsafat. Ilmu berbicara, asal mula filsafat ilmu tidak lepas dari filsafat Yunani kuno dan aliran yang dianutnya. Perkembangan filsafat dimulai dari Yunani, dan filsafat tertua pun juga berasal dari Yunani. Secara garis besar, periodisasi sejarah perkembangan filsafat itu dibagi menjadi 4 periodisasi. Yang pertama, zaman Yunani kuno, dan yang kedua, zaman Islam, selanjutnya yang ketiga, zaman Renaissance dan modern, dan yang terakhir, zaman kontemporer. Kita akan membahas satu persatu dari keempat periode tersebut. Yang pertama yaitu zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno tersebut identik dengan filsafat. Seiring dengan berkembangnya waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani yang merupakan entry point untuk menggali ilmu pengetahuan. Tokoh filsafat Yunani yang menonjol yaitu Plato, seorang filsuf paling tua yang tulisannya masih menghiasi dunia akademis hingga saat ini. Periode yang kedua yaitu zaman Islam. Islam sangat menghargai ilmu sejak kemunculan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dominasi para teolog pada masa ini mewarnai pergerakan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari semboyan Ancilia Technologia atau abdi agama, atau kegiatan ilmiah diarahkan untuk mendukung kebenaran agama. Dan yang ketiga yaitu zaman Renaissance. Pada zaman ini, otoritas Aristoteles tersisihkan oleh metode dan pandangan baru terhadap alam yang biasa disebut Copernican Revolution. Dipelopori oleh Copernicus, Galileo Galilei, dan Isaac Newton, yang mengadakan pengamatan ilmiah serta metode-metode eksperimen atas dasar yang kuat. Sedangkan filsafat ilmu ditandai dengan munculnya Roger Bacon. Menurutnya, ilmu harus dipakai untuk memperkuat kemampuan manusia di bumi, dan ilmu-ilmu berkembang dan nyata dalam kehidupan manusia. Oke, yang keempat yaitu zaman kontemporer. Filsafat kontemporer diawali pada abad ke-20. Ditandai oleh variasi pemikiran filsafat yang sangat beragam dan kaya. Mulai dari analisis bahasa, kebudayaan, kritik sosial, metodologi, dan filsafat hidup, filsafat ilmu, sampai filsafat tentang perempuan. Perkembangan sejarah filsafat pendidikan. Filsafat diakui sebagai induk ilmu pengetahuan atau the mother of sciences, yang mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan, mulai dari masalah-masalah yang berhubungan dengan alam semesta hingga masalah manusia dengan segala problematika dan kehidupannya. Di antara permasalahan yang dapat dijawab oleh filsafat adalah permasalahan yang ada di lingkungan pendidikan. Karena itu, filsafat dan pendidikan memiliki hubungan hakiki dan timbal balik. Filsafat pendidikan yang berusaha menjawab dan memecahkan masalah-masalah pendidikan yang bersifat filosofis dan memerlukan jawaban secara filosofis. Perkembangan pemikiran filsafat menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Timur Tengah. Yang A yaitu Yahudi. Pemikiran-pemikiran filsafat Timur Tengah muncul sekitar abad 1000 sampai 1050 sebelum Masehi.
Tanda-tanda yang tempat keberadaan pemikiran filsafat itu ialah adanya penguraian tentang bentuk-bentuk penindasan moral dari monotisme, peredaran, kebenaran, dan nilai tinggi. Yang B yaitu Kristen. Pengikutnya agama Kristen pada waktu itu tidak ubahnya seperti penganut agama lainnya, yaitu golongan rakyat jelata. Setelah berkembang, pengikutnya merubah kekekalan atas ahli fikir atau filosofis, dan kemudian para pemikir atas kemajuannya. Zaman ini disebut zaman partistik. Yang kedua ada Romawi dan Yunani. Antromonisme merupakan suatu paham yang menyamakan sifat-sifat Tuhan atau pencipta dengan sifat-sifat manusia atau yang diciptakan. Misalnya tentang Tuhan disamakan dengan tangan manusia. Paham ini muncul zaman patristik dan skolastik. Pada akhir zaman kuno atau zaman pertengahan, filsafat barat ini dipengaruhi oleh pemikiran Kristian. Aliran-aliran filsafat yang mempunyai pengaruh sangat besar di Roma adalah pertama, epistemologi yang dimotori oleh Epikurus, kedua aliran Stoa yang dipelopori oleh Zani. Dalam sejarah, filsafat Yunani dipakai sebagai penangkal sejarah filsafat barat. Dikatakan pangkal karena dunia barat dalam alam pemikiran mereka berpangkal pada pemikiran Yunani. Yang ketiga ada pemikiran filsafat Yunani kuno hingga abad pertengahan. Suatu pandangan teoritis itu mempunyai hubungan erat dengan lingkungan, di mana pemikiran itu dijalankan. Begitu juga lahirnya filsafat Yunani pada abad ke-16 sebelum Masehi. Bagi orang Yunani, filsafat merupakan ilmu yang meliputi semua pengetahuan ilmiah. Di Yunanilah semua pengetahuan ilmiah mulai tumbuh, terutama di bidang filsafat pendidikan. Pada masa ini, keterangan-keterangan mengenai alam semesta dan penghuninya masih berdasarkan kepercayaan. Dan karena para filsuf belum puas atas keterangan itu, akhirnya mereka mencoba mencari keterangan melalui budinya. Yang keempat ada pemikiran filsafat pendidikan menurut Socrates tahun 470-399 sebelum Masehi. Dalam sejarah filsafat, Socrates adalah salah seorang pemikir besar kuno yang gagasan filosofis dan metode pengajarannya sangat mempengaruhi teori dan praktik pendidikan di seluruh dunia barat. Prinsip dasar pendidikan menurut Socrates adalah metode dialektis. Metode ini digunakan Socrates sebagai dasar teknik pendidikan yang direncanakan untuk mendorong seorang berpikir cermat untuk menguji coba diri sendiri dan untuk memperbaiki pengetahuannya. Metode ini tidak lain digunakan untuk meneruskan intelektualitas, mengembangkan kebiasaan-kebiasaan dan kekuatan mental seseorang. Yang kelima ada pemikiran filsafat pendidikan menurut Plato 427-347 sebelum Masehi. Menurut Plato, pendidikan itu sangat perlu bagi dirinya selaku individu maupun sebagai warga negara. Negara wajib memberikan pendidikan kepada setiap warga negaranya. Menurut Plato, idealnya dalam sebuah negara, pendidikan memperoleh tempat yang paling utama dan mendapatkan perhatian yang sangat mulia. Maka, ia harus diselenggarakan oleh negara. Yang keenam, ada pemikiran filsafat pendidikan menurut Aristoteles 367-345 sebelum Masehi. Menurut Aristoteles, agar orang bisa hidup baik, maka ia harus mendapatkan pendidikan. Pendidikan bukanlah soal akan semata-mata, melainkan soal memberi bimbingan kepada perasaan-perasaan yang lebih tinggi, yaitu akal, guna mengatur nafsu-nafsu. Akal sendiri tidak berdaya sehingga ia memerlukan dukungan perasaan yang lebih tinggi agar ia diarahkan secara benar. Sekian presentasi dari kelompok kami, banyak salah dan kurangnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.